mertua menantu seringkali menyisakan banyak cerita pahit daripada cerita yang manis. Beruntunglah kalau kamu saat ini menikmati hubungan yang manis dengan mertuamu. Hubungan mertua dan menantu bukan hanya dengan mertua wanita dengan menantunya wanita, tapi hubungan yang pahit ini juga ada dialami oleh menantu pria dengan mertua pria. Nah, bagaimana caranya supaya setiap kita boleh menikmati hubungan yang baik, yang manis dengan mertua kita? Banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita perbuat supaya hubungan ini bisa manis, bisa langgeng. Ada banyak sebab mertua suka julid dengan menantunya. Mungkin mereka berpikir mereka punya pengalaman di masa lalu. Ada juga yang berpikir bahwa ini adalah anak saya harus ikut mengontrolnya. Nah, salah satunya juga adalah mungkin melihat menantunya sebagai saingan yang telah merebut perhatian anaknya. Sang ibu mungkin dulu diperlakukan buruk juga oleh ibu mertuanya sendiri. Ini juga alasan yang bisa terjadi ketika mertua memperlakukan menantunya dengan sangat buruk. Mungkin juga ada mertua yang tidak bisa menerima keadaannya bahwa dia sudah tidak lagi bisa mengontrol keadaan keluarganya karena ada orang baru yang masuk ke dalam lingkungan keluarganya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat buat teman-teman yang saat ini mungkin mengalami ketidakseruan dengan mertuanya di rumah mereka ataupun dengan mertuanya di luar rumah mereka? Ya, yang pertama adalah yang harus kita lakukan berdamai dengan mertuamu. Nah, ini kalau bicara mungkin gampang ya, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita sebagai seorang anak, kita yang harus merespon dengan baik, merespon dengan benar bahwa kita harus berdamai dengan mertua kita. Kita yang harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Bukan mertua kita yang harus belajar berdamai dengan kita, tapi kita yang juga harus membangun diri kita dengan rendah hati, berdamai dengan dia, menerima keadaan mertua kita. Segala hal yang dia perbuat, kita harus belajar menerimanya dengan damai. Jika teman-teman berusaha mengerti keadaan mertuamu dengan alasan apapun, kamu bisa lebih santai dalam menghadapi mertuamu. Tapi kalau engkau tidak damai, tidak merespon dengan benar, dengan rendah hati, maka yang terjadi adalah peperangan di rumahmu secara dingin. Engkau mungkin tidak berbicara langsung, tidak melakukan konfrontasi langsung dengan mertuamu, tapi dengan hal-hal yang kau perbuat, itu sudah melakukan perlawanan kepada mertuamu. Jadi itu alasan yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdamai dengan mertua kita. Harus kita yang datang berdamai dengan dia, mengerti, memahami situasi kondisi mertua kita. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita proaktif. Jangan menunggu mertua kita melakukan hal ini dan itu. Ya, jangan menunggu mertua kita untuk datang kepada kita, berdamai kepada kita. Tapi kita yang harus proaktif. Kita yang harus lebih dulu memperlihatkan niat yang baik kepada mertua kita. Kita yang harus datang kepadanya dengan tulus bahwa kita mau menerima dia. Dengan apa yang dia perbuat, dengan apa yang dia bicarakan, kita mau menerima dia dengan baik. Kita harus proaktif. Jangan menunggu. Kalau engkau hanya menunggu mertuamu melakukan hal itu, seringkali tidak akan pernah terjadi. Tapi kita yang harus proaktif dengan keadaan yang ada, sehingga kita juga bisa menerima mertua kita dengan baik. Nah,
kita juga harus lakukan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal. Apa yang bisa kita perbuat di rumah, apa yang bisa kita perbuat di keluarga besar kita. Baik dari pihak perempuan, baik dari pihak laki-laki, kita harus proaktif. Lakukan apa yang bisa membangun hubunganmu dengan mertua. Coba cari caranya. Kita yang harus proaktif membangun hubungan itu. Karena kita adalah anak. Kita yang harus membangun hubungan itu dengan baik dengan orang tua kita, mertua kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah selalu berpikiran positif. Nah, ini dia. Sekejam apapun mertuamu, seburuk apapun perkataannya, engkau harus berpikiran positif. Artinya begini, ketika hal-hal yang buruk yang dia kerjakan, perkataannya tidak pernah menyenangkan, dan engkau selalu salah di matanya, yang engkau harus pikirkan adalah bahwa sebenarnya mertuamu ingin membangun engkau sebagai seorang wanita, seorang istri yang tangguh, ataupun engkau sebagai seorang suami. Jadi apa yang diperkatakan, apa yang disampaikannya, mungkin caranya berkomunikasi tidak baik. Tapi ketika engkau berpikiran positif, berpikiran benar, maka engkau menerima hal-hal yang baik dari apa yang disampaikan oleh mertuamu. Engkau akan dibentuk dari itu. Engkau akan dibangun dari setiap perkataannya, dari setiap tindakannya. Mungkin gak baik, mungkin gak nyaman buat dirimu. Tapi ketika engkau membangun dirimu dengan hal yang positif, dari pikiranmu, dari mindsetmu, ya dari perkataanmu, dari tingkah lakumu, maka engkau akan menerima feedback yang baik dari mertuamu. Bukan hal yang buruk lagi. Jadi engkau tidak merasa bahwa dirimu dijahatin oleh mertuamu. Tidak. Jadi berpikiranlah positif. Sekejam apapun tindakannya, seburuk apapun perkataannya, berpikiranlah positif kepada mertuamu. Hal yang selanjutnya, hal yang keempat, bahwa kita harus menerima kenyataan dan bersyukur. Ini dia. Bersyukur menerima kenyataan. Bersyukur engkau punya mertua yang perhatian dengan engkau. Dengan apa yang engkau buat, dengan apa yang kau lakukan, dia sangat perhatian. Setiap detailnya. Mungkin kau sudah membersihkan rumahmu. Ini buat menantu-menantu wanita. Dan datang ibu mertuamu ke rumah. Dan melihat masih ada debu di sana. Tapi engkau sudah merasa melakukan hal yang baik. Selalu saja mertua pasti menemukan hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang nyaman, dan membuat engkau juga tidak nyaman dengan kedatangannya, dengan keberadaannya di lingkunganmu. Tapi engkau harus menerimanya dan harus mengucap syukur atas hal itu. Artinya apa? Ada orang yang mengingatkan engkau untuk engkau menjadi lebih baik lagi. Ada pribadi, ada orang tua yang mau menerima kekuranganmu. Walaupun ketika menyampaikan kekurangan dirimu tidak tepat, komunikasinya kurang baik. Jadi kita harus selalu menerima kenyataan. Bagaimanapun dia, ibu mertuamu, adalah wanita yang melahirkan suamimu. Tanpa dia tidak akan ada suami. Jadi kau harus mengucap syukur atas itu. Itu hal yang paling penting. Menerima dia, kekurangannya, kelebihan. Nah, hal selanjutnya, hal yang kelima adalah kita harus mencari cara bagaimana kita bisa merebut hatinya. Ini yang paling penting. Kita harus cari cara apa yang dia sukai. Makanan apa, warna apa, tasnya seperti apa, bajunya. Ya, dia senang kemana, aktivitas apa yang sering dia lakukan. Jadi kita sebagai menantu, baik ini menantu pria maupun menantu wanita, kita juga harus cari cara untuk menyenangkannya. Belajar, melihat, seperti tadi saya katakan di poin kedua, proaktif, cari caranya. Bagaimana bisa merebut hati mertuamu, menyenangkan hati mertuamu. Mungkin dia senang nyanyi, ya engkau ajaklah karaoke berduaan. Mungkin dia senang dengan bercocok tanam, ya belikanlah bunga-bunga buat dirinya. Jadi ketika engkau mampu merebut hatinya,
sehingga membuat dia nyaman, membuat dia menerima keberadaanmu, maka engkau mampu untuk berjalan bergandengan tangan, berdampingan dengan baik dengan mertuamu. Engkau harus cari cara. Kalau hanya berdiam diri dan melakukan perlawanan, maka yang terjadi adalah engkau akan menikmati konflik sepanjang pernikahanmu. Dan engkau akan berkata kepada suamimu, pilih mamamu atau pilih aku. Itu bukan hal yang baik. Tapi hal yang baik yang harus engkau lakukan adalah proaktif mencari apa yang menjadi kesukaannya. Bagaimana caranya untuk merebut hatinya. Hal yang keenam yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi kita yang harus berubah. Kalau engkau ingin menerima keberadaan orang lain, kalau engkau ingin membuat dirimu juga bisa diterima di lingkungan yang baru, engkau yang harus belajar berubah. Jangan menuntut orang lain berubah dan memahami dirimu. Itu nggak benar. Tapi kita, nih buat menantu-menantu ya, menantu pria maupun menantu wanita, engkau masuk ke dalam keluarga yang baru, engkau harus belajar menempatkan dirimu, berubah cara tutur katamu, cara engkau bersikap, engkau harus berubah. Dulu engkau mungkin orangnya agak sedikit urakan, tapi ketika masuk di keluarga yang baru, engkau harus punya penampilan yang fashionable. Karena keluarga barumu senang dengan fashionable. Wangi orang-orangnya. Dan kau juga harus bisa berubah. Jangan menuntut keluarga barumu untuk menerima engkau. Dan kau berkata bahwa saya sudah begini, saya nggak bisa berubah. Enggak. Tapi seperti poin gue tadi, engkau proaktif. Engkau harus mau berubah. Maka engkau akan menikmati rumah tangga yang baik dengan juga mertuamu. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus berubah. Jangan berkata bahwa saya tidak bisa berubah. Harusnya mama mertua yang mengerti saya. Enggak, tapi kitanya yang harus berubah. Hal yang ketujuh yang harus kita lakukan adalah jangan pernah membuat dirinya tersingkir dari setiap kegiatan keluarga. Artinya begini, bukan mama mertuamu ataupun papa mertuamu yang mengambil keputusan atas setiap kegiatan yang akan kau kerjakan. Tapi libatkan mereka, ajak mereka diskusi, ajak mereka untuk memilih-memilih. Misalnya kau ingin membuat pesta ulang tahun buat anakmu, ajak dia ke toko kue, ajak dia untuk memilih dekorasinya. Jadi libatkan, sehingga dia tidak merasa tersingkir dengan keberadaanmu. Dia merasa nyaman dengan apa yang kau perbuat itu. Jangan pernah mengucilkan mertuamu. Ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol, ajak dia ngopi. Kita harus melibatkan dia. Bukan artinya dia menjadi pengambil keputusan atas setiap kegiatan di dalam rumah tangga kita, bukan. Tapi kita menghargai dia, membuat dia menjadi berharga di tempatnya, di keluarga kita, mertuamu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Hal yang kedelapan yang harus kita lakukan adalah jangan menularkan rasa tidak sukamu kepada keluargamu yang lain, atau kepada suamimu, atau kepada istrimu. Artinya begini, ketika mertuamu mungkin tidak cocok dengan dirimu, engkau tidak harus lapor dengan kedua orang tuamu, enggak. Dan kau menyampaikan hal-hal yang buruk tentang mertuamu kepada orang tuamu. Kenyataannya yang terjadi adalah makin runyam masalahnya. Kedua keluarga besar akan semakin punya jarak yang luar biasa. Kedua keluarga besar ini akan saling menjaga sikapnya. Jadinya dingin, ketemu juga seperti biasa aja. Tapi engkau sebagai penghubung antara kedua keluarga besar ini, engkau harus bisa menempatkan dirimu dengan baik. Ada hal-hal buruk dari mertuamu, engkau tidak harus laporkan kepada orang tuamu ataupun kepada suamimu.
Mungkin kau tidak suka dengan mertuamu, engkau bisa curhat kepada suamimu, tapi curhatlah sesuai dengan apa yang diperlakukan. Jangan terlalu berlebihan. Dan jangan suruh suamimu untuk memilih. Karena kau sudah tidak kuat lagi, kau melakukan hal itu kepada suamimu dan berkata, pilih siapa sekarang? Pilih aku, istrimu, atau mamamu. Nah, itu bukan yang baik. Menantu yang baik, dia tidak menyebarkan, dia tidak menceritakan hal-hal yang buruk tentang mertuanya kepada keluarganya. Cukup dia dengan Tuhan yang tahu. Tetaplah menjadi menantu yang baik dengan menerima kekurangan dan kelebihan daripada mertuamu. Hal yang selanjutnya, hal ke-9 yang harus diingat ialah kita memberikan pengampunan kepada mertua kita. Ketika engkau bisa melepaskan pengampunan itu, maka hubunganmu akan baik dengan mertuamu. Setiap hal yang diperkatakan mungkin tidak baik, tidak nyaman, sehingga dirimu terusik setiap waktu. Tapi ketika di saat engkau melepaskan pengampunan buat mertuamu, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dan kau bisa menjalin hubungan yang baik dengan mertuamu. Hal yang ke-10 adalah berdoa. Berdoa untuk mertuamu. Doakan dia biar dia menerima kebaikan daripada Tuhan. Doakan dia supaya menerima sukacita yang daripada Tuhan. Doakan dia supaya dia bisa menerima juga keberadaan dirimu, sehingga engkau bisa menikmati hubungan yang langgeng, hubungan yang manis dengan mertuamu. Jadi tips ini kita lakukan dengan rendah hati sebagai menantu, sebagai orang yang baru masuk ke dalam keluarga yang baru. Baik di pihak istri, baik kita di pihak suami. Kita harus belajar ke-10 hal ini. Belajarlah dengan rendah hati, belajarlah dengan mau diajar, dan engkau akan menikmati hubungan yang baik dengan mertuamu.